mesti stay di rumah. Karena itu cuma yang bisa kita bantu. Peran kita itu buat stay di rumah. Itu kalau kita mau nolong. Cuma yang gue lihat kesadaran ini tuh nggak gue lihat gitu di Indo gitu. Lihat Italia sekarang. Belajar dari Italia sekarang. Gue maunya begitu. Pemerintah di sini itu gimana ya, bahasa kita nggak jor-joran banget ngasih kita informasi yang meninggal sekian orang enggak. Jadi kayak telah berpulang sekian orang, mereka ngejelasin ke kita itu dengan cara yang agak diplomatis, yang soft lah, yang bikin yang soft, yang kita, jadi kita semua warga itu ngertinya kalau mereka udah pulang dengan tenang, nggak bikin kita panik, nggak bikin kita aduh gue punya nyokap bokap, aduh gue punya gimana, enggak. Jadi kayak paling cantik pemerintahnya. Yang gue lihat antrian itu panjang banget, jujur aja, dan nggak ada namanya keistimewaan buat mereka yang tua-tua gitu. Jadi kayak yang tua-tua itu tetap ngantri gitu. jadi sama aja gitu ya, nggak ada jalur khusus gitu, jalur prestasi lah gitu. bahkan di sini itu yang gua senangnya itu anak-anak muda yang tinggal satu apartemen dan satu gedung sama yang tua, mereka menawarkan diri gitu. Kalau yang tua-tua ini mau belanja apa-apa, kasih list biar kita yang belanja gitu. Wah, Anak-anak mudanya. that's so sweet, keren banget, sumpah. Yang tua-tua itu biasanya tahu kan, kalau yang kasus corona gini yang Lebih rentan lah ya. korban itu yang tua-tua kan. Jadi yang tua-tua ini stay lah di rumah biar kita yang muda-muda yang jalan, kasih kita listnya, kita yang belanja. Keren, itu keren banget. Itu keren, mantap. Itu gerakannya anak-anak mahasiswa Indonesia atau siapa aja? Enggak, itu bukan gerakan mahasiswa Indonesia sih, cuma inisiatif anak-anak muda di sini. Oh gitu. That's nice. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak yang di sana nih, anak-anak Indonesia yang lagi kuliah di sana, lu suka kontak gak sih, Nick, sama mereka? Gua itu selalu berkoordinasi sama teman-teman gua, karena kita di sini tuh di Italia ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Italia, PPI Italia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Italia. Jadi kita semua itu bertukar informasi, bagaimana situasi di kotanya dia yang maksudnya di kota-kota lain gitu. Karena Perhimpunan Pelajar ini itu membernya itu semua mahasiswa Indonesia di Italia yang tersebar di berbagai kota kan. Jadi kita bertukar informasi, terus kita juga dapat mandat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma buat mendata warga Indonesia di tempat kami tinggal gitu. Contoh di tempat gua mendata ada berapa warga Indonesia, atau ada berapa mahasiswa Indonesia. Kita semua nggak lost kontak, dan sering juga kita ngadain rapat melalui Skype untuk bikin program-program yang bakal kita lakuin setelah COVID kelar selesai. Tapi umumnya tuh kalau di sana lu tinggal di rumah sendiri atau gimana? Ya, gua tinggal di apartemen yang share apartemen. Oh gitu. Share apartemen gitu. Jadi gua dan 3 mahasiswa lain yang bukan Indonesia. Berarti sekarang posisi lu lagi di apartemen nih? Enggak, apartemen gua tinggalin. Gua ngungsi ke daerah kampung. Oh gitu. Iya. Biar lebih aman gitu ya? Iya, lebih aman dan lebih gimana ya, lebih tentram aja, soalnya juga nggak ada kelas kan. Di kampung ini pun gue bisa ngikutin kelas, soalnya kelas gue via Skype, jadi dimanapun gue tetap bisa ikut kelas.
Berarti apartemen lu tinggal, lu pindah ke desa. Iya. Tapi emang Iya. umumnya itu di sana kayak gimana sih orang? Maksudnya tadi kan kita kan juga sempat cerita tuh di sana biasanya orang Italia itu punya rumah tuh ada 2. Nah, itu menarik tuh kalau kita bahas. Itu gimana tuh, Nik? Ada rumah buat residen, maksudnya rumah buat tempat tinggal, dan ada rumah buat liburan. Biasanya orang Italia itu punya rumah lebih dari satu. Rumah pertama itu rumah yang tempat tinggal mereka, biasanya di kota ya. Yang kedua itu rumah di luar kota, contoh atau mungkin di pinggir pantai, atau di gunung, atau di kampung. Tempat saya tinggal sekarang ini di kampung, dan biasanya mereka itu pindah ke rumah kedua itu waktu liburan. Tergantung, kalau misalkan mereka punya rumah di kampung, ya mereka biasanya rumah di kampung, maksudnya di perkebunan gitu. Biasanya mereka kesini tuh Agustus, Oh, summer lah ya. musim panas. Ya. Atau sama halnya kalau misalkan mereka punya rumah di pinggir pantai, Agustus juga. Tapi kalau mereka punya rumah di gunung, biasanya tuh mereka yang hobi main ski, mereka biasanya punya rumah di gunung. Jadi pas lagi musim dingin, bulan Februari, mereka ke rumah di gunung itu buat main ski selama 2 minggu atau 1 Wah, bulan. seru banget. Lu rencananya punya berapa rumah nanti? Nggak tahu nih, orang susah ya buat gua gitu, orang Indonesia yang soalnya gua itu susah buat punya properti di sini, soalnya gua bukan warga sini. Oh, gitu. Belum anak sultan juga ya. Belum ada sultan juga gua. Terus sama ini, Nik. Ya, jadi gitu. Orang rumah gimana, Nik? Kondisi di Italia lagi kayak gini. Jujur aja nih, gua lebih was-was sama keadaan nyokap gua di Indonesia daripada gua di sini. Oh, gitu. Iya sih, pasti kalau jauh gini kepikirannya juga kemana-mana kan. Tapi mereka sering video call atau telepon. Gua selalu menghindari video call. Hmm. Soalnya nyokap gua kalau udah ngeliat gua itu, ngeliat kondisi sekarang, bawaannya mewek. Gua nggak mau itu kan. Soalnya nyokap, lu tahu kan nyokap, cukup teleponan aja atau gua kirim pesan. Kalau gua oke aja, dan gua sekarang tinggal di tempat yang aman, nggak positif corona, ya gua jelasin sedetail mungkin apa yang gue lakuin buat menghindari corona, dan nyokap gue ngerti kok, nyokap bokap gue ngerti. Nah sekarang gue yang ini Yang deg-degan juga ya. Indonesia yang begini kan, ada bokap nyokap gue yang udah umuran. Jujur sih gue di sini lihat langsung gimana orang yang terjangkit, gimana orang yang sembuh, gimana orang. Jujur gue ngelihat langsung kondisi di Italia. Kondisi di Italia ini kondisi terparah setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan gue dengar dari nenek-nenek dan kakek-kakek di Italia ini, mereka bilang ini kondisi kita lockdown ini itu mengingatkan mereka Perang Dunia Kedua. Karena ya nggak semua all access kan ditutup ya. Iya, dan gue bilang, wow, begini ya Perang Dunia Kedua dulu gitu. Jadi kayak gue langsung ngerasain gitu kan, banyak yang mati, terus tuh peti-peti dibawa dari Lombardia ke berbagai kota buat dikremasi. Benar-benar kayak kondisi perang gitu. Mesti stay di rumah. Karena itu cuma yang bisa kita bantu. Peran kita itu buat stay di rumah gitu, kalau kita mau nolong. Cuman yang gue lihat kesadaran ini tuh nggak gue lihat gitu di Indo gitu. Itu yang gue takutin gitu. Dimana di situ di Indonesia gitu, tempat gue lahir, banyak orang-orang yang berarti buat gue gitu, nyokap bokap teman-teman gue gitu. Gue nggak mau gitu mereka semua ngalamin apa yang gue lihat sekarang. Lihat Italia sekarang, belajar dari Italia sekarang.
suka maunya begitu. Banyak juga media-media yang lebay informasi Italia gitu. Banyak gue lihat. Cuma filter itu ada di kalian gitu. Tingkat kematian yang tinggi per harinya di Italia, dan lu juga lihat di sana kondisinya langsung. Itu apa sih yang bener-bener lu lihat, dan itu tuh sebenarnya nggak umum gitu. Dan itu ada di zaman maksudnya di musim ini gitu, musim corona, wabah corona ini. Kengerian apa lagi yang lu lihat di sana selama di Italia? Yang gue rasain itu nggak begitu, wah gue ngeri banget gitu. Enggak, karena pemerintah di sini itu gimana ya, bahasa kita nggak jor-joran banget ngasih kita informasi yang meninggal sekian orang, enggak. Jadi kayak telah berpulang sekian orang, mereka ngejelasin kita itu dengan cara yang agak diplomatis, yang Soft lah. yang bikin yang soft, yang kita oke lah, kita bisa, jadi kita semua warga itu ngertinya kalau mereka udah pulang dengan tenang. Dan nggak bikin kita panik, nggak bikin kita aduh gue punya nyokap bokap, aduh gue punya gimana, enggak. Jadi kayak main cantik pemerintahnya. Main cantik pemerintahnya ya. Main cantik pemerintahnya. Tapi mereka tetap update jumlah kematian, kasus yang sembuh, dan berapa orang positif. Dan gue lihat kita ada perbaikan, angka kematian juga, angka positif yang terjangkit corona juga sudah mulai menurun. Orang-orang yang sembuh juga makin banyak, Meningkat. Ada juga nggak sih teman-teman dari Indonesia yang akhirnya positif gitu COVID-19 di Italia? Oke, yang saya tahu itu nggak ada, karena walaupun ada, saya nggak yakin kalau misalkan saya bakal tahu informasi siapa yang kena atau siapa yang tidak kena. Soalnya kita menjaga privacy. Pasti dong. Tapi yang setahu lu di sana berarti masih nggak ada ya, Nick? Maksudnya semua teman-teman di Indonesia di sana masih aman. Ya. Oke, itu yang paling penting dan ngasih kita ketenangan nih di sini, karena juga kita mikirin teman-teman kita di Indonesia gimana nih yang ada di Italia, entah lagi kuliah, kerja, atau malah liburan dan nggak sengaja kena lockdown di sana. Itu kan jadi pikiran kita juga di sini. Jadi sebelum lockdown banyak loh mahasiswa Indonesia yang pulang ke Indonesia. Kok lu nggak balik? Sebelum lockdown. Gue nggak balik, takut nggak bisa pulang lagi ke sini. Iya. Gila. Banyak juga teman kita yang di Indonesia, teman-teman mahasiswa yang pulang ke Indonesia, dia belum tahu kapan harus pulang ke Italia sampai masa-masa emergency ini selesai. Sip, mantep banget. Pokoknya kita dari suara.com doain yang terbaik buat teman-teman di Italia di sana. Siap. Dan Indonesia juga gue doain semoga pemerintahnya ngambil langkah yang tepat dan masyarakatnya juga punya kesadaran akan bahaya corona. Oke,